eh aku tuh nggak pernah yang ulang tahun bikin acara atau dirayain kayak gimana sih. Cuman biasanya setiap aku ulang tahun pasti pas bangun tidur selalu di surprisein pakai dibawain kue lah apalah gitu terus. Nggak pernah ada acara kayak teman-teman yang lain. Tapi ya soalnya aku juga mikir buat apa sih acara-acara kayak gitu. Nggak bilang kalau acara-acara itu jelek atau gimana ya, cuman ya kalau aku senangnya di surprisein aja sama keluarga ya kenapa enggak gitu loh. Berarti ada yang berbeda ya di ulang tahun tanpa ya. Ada rasa yang hilang sih dari biasanya. Rasanya apa? Rasa yang hilang. Rasa yang hilang ada sih, soalnya boleh kasih tau nggak sih aku lagi preps? Nggak boleh ya? Preps nggak apa-apa. Aku kan azannya gimana? Nggak apa-apa lanjut ya. Azan Mana aja masuk tutup dan Lipatan lain. Korea patah deh. enggak bener tadi kan ngomong Oke. apa mungkin Aku kan lagi preps buat syuting film baru ya. Ya selama di tempat workshop, kalau misalnya Bunda dengar kabar dari kakak-kakak telco atau yang ada di sana, pasti bilangnya aku lagi menyendiri. Nggak tahu karena apa, pasti mereka ya mungkin karena ulang tahun tapi nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang apa gitu. Tapi ya gitulah, apa sih yang bisa dijelasin gitu, rasanya bingung aja sampai tiba-tiba ternyata Bunda datang di luar tempat workshop, ada Bunda bawain kue, nge-surprisein. Kayak tahun lalu juga aku di surprisein yang sama di lokasi workshop juga. Pokoknya nggak tahu kenapa tiap 12 Mei itu aku selalu ada di lingkungan syuting. Tahun lalu masih ada Papi soalnya. Sama-sama dibawain kue sama tumpeng. Persis deh. Tapi sekarang ya cuman nggak ada Papinya aja. Gitu. apa sih yang biasa kamu rindukan kalau ada papi itu Kim? Apa ya? Ya kehadirannya aja sih, soalnya ya kalau misalnya ada Papi juga dia suka diem aja, suka yang penting ada lah. Kalau misalnya mau nanya sesuatu, apalagi ini mau syuting kan, yang biasanya mendalami peran yang didapat, biasanya ditolongin, kali ini ya coba sendiri gitu. Ya gitu deh. Ada terakhir mungkin dari awal sebelum tahun ini mungkin pernah dapat Kado apa ya? Aku tuh tahun lalu kayaknya aku nggak pernah dikasih kado yang nih buat apa namanya, ini kan yang kamu mau, nggak kayak gitu. Pasti biasanya ada yang berhubungan sama karakter yang aku dapat gitu. Misal karakterku lagi adalah karakter yang suka denger musik pakai ini, dikasih apa ya, pokoknya adalah, atau dikasih properti yang bisa dipakai gitu loh, bukan buat barang sehari-hari gitu. Ya ini kan kamu udah mulai, ibaratnya udah mulai bisa menjajaki karir untuk selanjutnya, tapi tanpa ayah mungkin merasa nggak ada yang ngarahin atau seperti apa sih? Enggak sih, enggak ngerasa nggak ada yang ngarahin, soalnya di rumah ada Bunda, yang dimana Bunda juga pasti selama nge-manajerin Papi ngerti sama dunia acting ini. Terus di lokasi atau di tempat workshop dengan acting coach, dengan sutradara, dengan aktor-aktor lain, mereka semua
saling support satu sama lain, termasuk aku juga, jadi aku bisa ngerasa aman di situasi manapun gitu. Tapi dengan pencapaianmu yang sekarang, kamu ngerasa aku harusnya ada ayah nih biar bangga gitu. Iya sih, tapi nggak yang kayak aduh biar papi bangga nih, tapi gimana ya, ya pokoknya entahlah, yang penting ada aja lah. Mau jadi apa, jadi apapun juga papi harusnya bangga sih. Ada inspirasi dari ayah apa sih yang masih kamu pegang atau prinsip dari ayah yang kamu pegang untuk di dunia entertain? Yang pasti aku tuh harus, apalagi kalau di lokasi ya, santai aja, nggak usah yang gimana, nggak usah tegang. Pokoknya tugasku di lokasi udah tinggal main aja, action aja gitu. Jadi nggak usah mikir-mikir apa lagi yang berat-berat kalau lagi di lokasi. Mau main aja, mau ngobrol aja, tapi ya disimpan energinya buat nanti take gitu. Mungkin pesan terakhir papi itu semasa hidup ada kasih ke kami. Pesan terakhir papi, pesan terakhir apa ya? Komunikasi terakhir waktu itu pamitan mau kesini. Abis ini berantem sama bunda mau desain kotak buat makan di Jukut Goreng Samali gitu. Cuman akunya kayak ya udahlah, soalnya berantem kan, aku kan males banget kalau denger bunda sama papi berantem. Jadi ya udah berangkat, nggak aku yang oke, ya hati-hati, nggak kayak gitu. Cuman ke warung dulu ya gitu aja sih. Ada penyesalan dari segi kayak, aduh harusnya hari itu gue kayak papi gitu. Nyesel ya, tapi mau gimana lagi sih, kan nggak ada yang tahu juga. Malu dia. Malu gitu. Oke. Udah.